Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan mengenai modul keterampilan klinik dasar, pemeriksaan klinis tiroid dan kelenjar getah bening regional. Jadi untuk deskripsi mata kuliah yaitu modul pemeriksaan klinis tiroid dan kelenjar getah bening regional merupakan bagian dari modul keterampilan klinik dasar yang terintegrasi dengan modul metabolik endokrin. Pemeriksaan klinis tiroid dan kelenjar getah bening regional meliputi anamnesis dan pemeriksaan fisik, interpretasi hasil pemeriksaan, penyusunan laporan, interpretasi hasil, pembuatan diagnosis, serta rencana manajemen pasien yang benar dan profesional sesuai dengan standar yang berlaku. Untuk kemampuan mahasiswa yang diharapkan, yaitu tujuan dari modul ini adalah melatih keterampilan klinik mahasiswa sehingga mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan klinis kelenjar tiroid dan kelenjar getah bening regional yang baik. Diharapkan mahasiswa dapat melakukan seluruh langkah dapat dilakukan secara urut, terstruktur, dan terencana. Kemudian mahasiswa diharapkan dapat menyusun laporan berdasarkan temuan positif dan negatif dari anamnesis dan pemeriksaan klinis, serta mahasiswa diharapkan secara kritis dan teliti menginterpretasikan dan menghubungkan antar temuan untuk anamnesis dan pemeriksaan fisik menjadi dasar akurasi 90-95% diagnosis kerja sebagai dasar rencana manajemen pasien selanjutnya pada kasus masalah kelenjar tiroid dan kelenjar getah bening regional. Untuk materi pembelajaran yaitu anatomi kelenjar tiroid dan kelenjar getah bening regional, pembahasan kelainan kelenjar getah bening dan kelenjar getah bening regional, teknik pemeriksaan klinis kelenjar tiroid dan kelenjar getah bening regional, dan juga pelaporan hasil pemeriksaan klinis kelenjar tiroid dan kelenjar getah bening regional. Untuk metode pembelajarannya, yaitu kuliah pemaparan materi, kemudian bedside teaching, praktik langsung keterampilan klinis kepada pasien, diskusi bersama di mana mahasiswa melaporkan hasil interpretasi dan menghubungkan antar temuan untuk anamnesis dan pemeriksaan fisik, dan mereka dapat mempresentasikan diagnosis kerja sebagai dasar rencana manajemen pasien selanjutnya pada kasus yang terkait kelenjar tiroid dan juga kelenjar getah bening. Umpan balik dan tindak lanjut yaitu pengerjaan soal dan juga latihan yang terdiri simulasi kasus yang berkaitan dengan modul. Apabila mahasiswa memiliki kesulitan dan pertanyaan dalam pengerjaan soal, dapat dilakukan pembahasan mengenai soal-soal tersebut. Berikut akan mulai kita dengan anatomi tiroid. Jadi kalau tiroid itu merupakan suatu kelenjar yang terbentuk pada janin, ukurannya sekitar 3,4 sampai 4 cm pada akhir bulan pertama. Kemudian berkembang dari endoderm yang berasal dari sulcus pharyngeus pertama, kedua, dari bagian tersebut timbul diverticulum. Kemudian dia akan membesar, tumbuh, dan mengalami migrasi ke bawah menjadi ductus thiroglossus yang berasal dari foramen cecum di basis lidah. Kemudian jaringan endodermal turun ke leher setinggi cincin trakea kedua dan tiga, membentuk dua lobus seperti kupu-kupu. Berikut adalah anatomi dari kelenjar tiroid. Kita lihat seperti kupu-kupu, terdiri dua lobus, kemudian antara lobus kanan dan lobus kiri dibatasi oleh ismus. Jadi ismus ini merupakan suatu garis imajiner antara lobus kanan dan juga lobus kiri. Kemudian untuk drainase kelenjar getah bening leher, yaitu menurut American Head and Neck Society, jadi terdapat 7 dari kelenjar getah bening leher. Kita lihat dari gambar ini ada lokasi-lokasi tertentu, jadi misalnya 1 di submandibula, kemudian submental submandibula, kemudian 2, 3, 4 itu dari sepanjang dari jugularis dibagi menjadi 3, kemudian 5 di posterolateral dan juga 7 di suprasternal notch hingga superior mediastinum. Kemudian teknik pemeriksaan kelenjar tiroid, yaitu kita harus sebagai data itu usia, jenis kelamin, dan juga berbagai data sosioekonomi yang menjadi faktor risiko penyakit pasien.
Kemudian ini hal yang penting adalah anamnesis. Jadi harus melakukan anamnesis, yaitu meliputi keluhan utama, kemudian riwayat dari penyakitnya, kemudian juga kita harus menanyakan apa sih penyebab dari pembesaran kelenjar tiroid. Misalnya apakah keganasan, autoimun, infeksi, defisiensi iodin, kemudian bagaimana perkembangan dari kelenjar atau benjolan tersebut, kapan timbulnya, kemudian bagaimana perkembangannya, kemudian adakah keluhan yang lain disebabkan oleh desakan kelenjar atau benjolan tersebut terhadap jaringan sekitarnya, itu wajib ditanyakan di anamnesis. Kemudian juga lokasi dari benjolan. Jadi apakah lokasinya tepat di tengah, di garis tengah, atau kemudian posisinya di lateral, itu harus dilakukan anamnesis. Kemudian selain itu juga adanya tanda-tanda keganasan pada nodul tiroid harus ditanyakan. Misalnya apakah ada riwayat radiasi, kemudian pertumbuhan yang cepat dari si benjolan tersebut, kemudian adakah suara serak, kemudian disfagia, kemudian ditanya juga riwayat-riwayat keluarganya, apakah ada keluarga yang positif dengan kanker tiroid, kemudian keluarga dengan multiple endokrineoplasia, dan sebagainya. Ini wajib ditanyakan sebelum melakukan pemeriksaan fisik. Kemudian ini adalah tanda-tanda hipertiroid dan hipotiroid juga harus ditanyakan. Misalnya hipertiroid, adakah penurunan berat badan, kemudian berkeringat yang berlebih, adanya mata melotot, tremor, ini harus ditanyakan. Demikian juga yang tanda hipotiroid. Nah, untuk pemeriksaan fisik tentunya diawali dengan status generalis, kemudian juga status lokalis yang meliputi inspeksi dan juga palpasi. Inspeksi kita harus melihat posisi dari benjolan tersebut, kemudian mengenali lokasi dari katodikotiroid, krikoid, dan trakea. Kemudian pasien diminta untuk ekstensi kepalanya, kemudian dilihat benjolan tersebut. Selain itu, pasien diminta untuk menelan apakah benjolan yang di leher tersebut mengikuti gerakan ke atas pada saat pasien menelan. Jika terdapat benjolan yang mengikuti gerakan ke atas pada saat pasien menelan, kita curiga benjolan tersebut adalah berasal dari tiroid. Kemudian setelah itu kita juga bisa melihat apakah ada distensi atau pelebaran vena, kemudian juga kita bisa melihat apakah ada luka pada leher dan sebagainya. Nah, berikut adalah inspeksi, kita lihat lokasi pada leher. Bila ada pembesaran tiroid, ini kita melihat akan sangat berbeda antara gambar yang kanan dan sisi kiri. Setelah itu kita lakukan palpasi atau perabaan. Jadi pada palpasi kita menggunakan ujung jari, kita bisa menggunakan jari kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian kita persilahkan pasien duduk. Pemeriksa berada di belakang dari pasien, kemudian kita melihat atau meraba bagaimanakah benjolan tersebut. Kita menilai. Apakah yang kita nilai yaitu lokasi dari benjolan tersebut, kemudian berapa jumlahnya, kemudian ukurannya, kita melihat, terus kemudian konsistensi, apakah padat, keras, atau kistik, kemudian permukaannya apakah licin atau kasar, kalau kasar kita bisa curiga ke arah keganasan. Kemudian juga mobilitas, artinya apakah jaringan tersebut masih bisa bergerak terhadap jaringan di sekitarnya. Apakah digerakkan ke lateral-lateral, kita melihat apakah bisa bergerak. Kemudian batasnya tegas atau tidak. Terus kemudian adakah tanda-tanda inflamasi pada jaringan di sekitarnya. Ini sangat penting untuk menilai apakah benjolan tersebut merupakan keganasan atau tidak. Bila perlu kita melakukan auskultasi dengan menggunakan stetoskop, kita melihat apakah ada buih. Jadi
adalah bising bukan dari jantung, tetapi menyerupai bising jantung. Jadi kita melihat di sisi lobus kanan dan juga lobus kiri. Kemudian untuk pemeriksaan kelenjar getah bening, pemeriksa juga masih posisinya di belakang pasien. Kemudian pasien diposisikan dalam kondisi yang rileks, kemudian lehernya sedikit fleksi ke depan atau ke arah yang hendak diperiksa. Kemudian kita melihat dari level 1 sampai ke level 7. Kita lihat apakah terdapat pembesaran kelenjar getah bening. Jika terdapat pembesaran kelenjar getah bening, kita bisa melihat ukurannya, kemudian jumlahnya, konsistensinya, apakah mobile atau tidak, kita bisa memeriksa. Nah, berikut adalah gambarnya. Setelah kita memeriksa pembesaran kelenjar getah bening di leher, kita juga bisa memeriksa pembesaran kelenjar getah bening yang di supraklavikula. Saya rasa sekian dari penjelasan saya, nanti bisa berlanjut dengan praktek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, jadi di sini saya Dr. Diani akan mulai mengajarkan untuk pemeriksaan fisik dari kelenjar tiroid dan juga kelenjar getah bening. Jadi nanti ada satu temanmu dia akan menjadi protagonis untuk saya praktekkan itu pemeriksaan fisik kelenjar tiroid dan kelenjar getah bening. Jadi untuk pemeriksaan kelenjar tiroid kita mulai dari status generalis, tentunya dengan vital sign dan juga pemeriksaan dari kepala sampai ke bawah, status generalis. Kemudian status lokalis. Status lokalis itu dilihat dari dengan inspeksi. Jadi yang namanya inspeksi, Anda bisa melihat langsung ke pasien dengan posisi pemeriksa berhadapan langsung dengan pasien, kemudian melihat di area di leher. Yang dinilai adalah satu, apakah ada benjolan, posisinya di mana, apakah di leher kiri, di leher kanan, atau di tengah. Nah, kemudian dari benjolan tersebut kira-kira apa lagi selain lokasi yang Anda cari? Ukurannya, jadi kira-kira tidak bisa mengukur pasti, tapi Anda perkirakan ukurannya, misalnya berapa senti, atau Anda bisa menggunakan batas-batas, misalnya batas kranial berapa senti dari osioid, batas bawah berapa senti dari sternal notch, lateralnya berapa senti dari sternocleidomastoideus. Kemudian selain itu apa lagi? Mobile atau tidak kira-kira pada inspeksi atau palpasi? Palpasi. Kalau inspeksi apa lagi? Warnanya dong. Warnanya boleh, apa lagi? Warna. Ya, oke. Kalau yang lain? Anda pengen melihat itu tiroid atau bukan? Pasien suruh ngapain? Pasien suruh menelan. Coba kalau ini normal, coba telan deh. Nggak akan sama sekali kelihatan. Tapi kalau pada pembesaran itu bahannya dari tiroid, pasti akan ikut gerakan menelan. Karena apa kira-kira? Oh, dia ikut menelan. Kok ikut bergerak pada saat menelan? Karena posisinya tiroid di mana? Menempel pada trachea. Jadi ini trachea, ini tiroid. Kalau tracheanya gerak, dia ikut gerak nggak? Kalau selain tiroid, ikut gerak atau nggak? Nggak akan ikut gerak. Ya, jadi tadi yang dilihat pada inspeksi. Selain itu Anda perhatikan ada scar atau tidak. Kalau ada scar, tanyakan ke pasien bahwa scar ini kenapa? Apa ada riwayat operasi? Jangan-jangan dulu udah pernah operasi. Paham ya? Oke. Setelah itu kita melakukan palpasi. Posisi adalah di belakang. Kalau tadi inspeksi kita di depan, palpasi kita di belakang. Kita meraba menggunakan 2, 3, 4. Yang jempol kita taruh di belakang, kemudian kita raba. Posisinya agak sedikit fleksi, ya, fleksi.
Kemudian kita raba, kita melihat di area di tiroid ini. Kita melihat satu, apa kira-kira? Pasien suruh kita pastikan, suruh menelan lagi. Yuk kita menelan lagi. Ya. Nah, setelah itu apa lagi yang perlu dilihat? Apa? Batasnya, apa lagi? Permukaan. Konsistensi. Yaudah. Mobilitas. Suhu. Apa lagi? Nyeri tekan atau tidak, apa lagi? Jumlahnya, apa lagi? Pemeriksaan kelenjar getah bening. Nah, pemeriksaan kelenjar getah bening itu kita lihat dari level, karena ada 7 tadi, ada 7. Level 1 kita lihat, kemudian level 2, level 3, perhatikan tangan saya, 3. Yang terakhir kita di supraclavicular, kita lihat ada atau tidak. Paham ya? Jadi dari level 1 kita ngeraba, level 2, 3, 4 itu sepanjang sternocleidomastoideus mastoideus. Kita lihat ada atau tidak. Terus kemudian level 6 itu di sentral, kemudian di supraclav terakhir. Ada nggak di situ? Ya, jadi Anda kalau menilai misalnya pasien yang lain, misalnya pasien oral cancer pun, Anda sama pemeriksaan kelenjar getah beningnya, tidak ada beda. Terus kemudian yang penting juga, jika ada pembesaran kelenjar getah bening, laporannya apa tuh yang Anda perlu laporkan? Kalau tadi kan benjolan yang di tiroid Anda sudah sebutkan tadi kan. Nah, kalau kelenjar getah bening apa? Kenapa? Lokasinya di mana? Itu penting. Di level berapa? Karena ada banyak level. Oh, ternyata saya ketemunya di level 4. Jangan-jangan ini suatu penyebaran dari kanker tiroid. Kalau level 1 mungkin beda. Tanya aja pasien, ada gigi lubang atau tidak? Atau ada masalah di oral ini atau tidak? Nah, jadi itu yang perlu Anda tanyakan ke pasien. Paham ya? Oke, kira-kira ada pertanyaan nggak? Jelas ya? Jadi tadi inspeksi dari depan, palpasi dari depan, pelaporannya harus yang tadi saya katakan, apa yang mesti dinilai, kelenjar getah bening dan tumor primer sama, tapi cuma kelenjar getah bening ditambah dengan lokasi tadi di level berapa. Paham ya? Oke, sekarang kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal berikut. Anda boleh duduk. Nah, jadi ini ada soal yang saya bikin. Nanti tolong Anda kira-kira ini jawabannya apa. Nah. Nih, pasien 30 tahun datang ke dokter dengan keluhan benjolan di leher kanan. Kemudian benjolan tidak nyeri, padat, ikut gerak ke atas saat menelan. Kemudian dari apa tuh? Itu clue-nya ada di situ. Kemungkinan apa itu? Tiroid itu tiroid bergerak satuan. Yes. Tanda-tanda keganasan pada pemeriksaan fisik apa? Yang mana itu? Yang C. Oke. Ini pemeriksaan tiroid yang benar. Berapa? Posisi duduk dan berhadapan dengan pemeriksa, ya. Terus kemudian ini 50 tahun, benjolan di leher kanan 5 tahun. Kemudian striatal alarm 1 tahun belakangan membesar sampai sekarang. Nah, itu perjalanannya seperti itu tuh. Sekarang sebenarnya buat tenas dikatakan ikut bergerak saat menelan, tidak nyeri, kemudian 2 bulan suaranya serak. Kemungkinannya apa itu? Dari pembesaran dari penyebaran Tumor ganas. Nah, makanya ini anamnesis yang perlu Anda tanyakan. Kan kalau Anda pasien mengatakan seperti ini, Anda sudah kira jangan-jangan ganas sampai terbukti nanti lain pada biopsi. Oke. Terus ini. Laki-laki 47 tahun,
Benjolan di kiri 6 tahun, tambah besar. Pemeriksaan fisik yang dilakukan apa aja tuh, kecuali apa? Kecuali yang B. Jadi dimensi itu tadi saya katakan itu kamu hanya kira-kira saja. Nanti kalau yang pasti menggunakan jangka sorong pada palpasi seperti payudara menggunakan jangka sorong. Ya, oke. Ini terakhir, ini soal terakhir. Perempuan 50 tahun ke poli dengan benjolan di sisi kanan. Awal terpuyuh membesar, suaranya serak, posisinya keras. Yang dicurigai tanda keganasan apa loh? Tanda-tanda keganasannya apa? Oke, apalagi dari anamnesis? Suaranya serak, terus kemudian pertumbuhannya juga, terus permukaan kasar. Nah, kemudian di pemeriksaan kelenjar getah bening, kira-kira tuh kelenjar getah beningnya tuh merupakan anak sebar atau bukan? Ukuran 2,5 cm, batas tegas, terfiksir, keras. Anak sebar bukan? Kalau lihat levelnya masih bisa berhubungan dengan tiroid. Masih berhubungan dengan tiroid, betul. Anak sebar tidak? Anak sebar itu artinya di tiroidnya cancer, dia menyebar ke kelenjar getah bening. Keras, 2,5 cm, terfiksir. Anak sebar bukan? Anak sebar. Keluhnya ukurannya aja 12,5 cm. Batasnya tegas masih bisa. Terfiksir dan keras. Itu tanda metastasis. Kalau misalnya ukurannya 1 cm, mobile, kemudian tidak terfiksir, nah kita masih bisa pikir ini jangan-jangan masih bisa bukan sampai terbukti nanti dari biopsi ya ini suatu metastasis. Paham ya? Oke, jadi saya rasa sekian untuk pemeriksaan dari tiroid. Sebenarnya prinsipnya Anda menemui benjolan sama pemeriksaan itu apa saja yang dilakukan, karena itu merupakan nanti penting karena dasar diagnosis dan pemeriksaan penunjang berikutnya serta tata laksana. Itu aja ya. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.